Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wina Medina, kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bab 2. Bab 2. Sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. A. Perkembangan politik masa demokrasi liberal. 1. Sistem pemerintahan. Bangsa kita sebenarnya adalah bangsa pembelajar. Indonesia sampai dengan tahun 1950-an telah menjalankan dua sistem pemerintahan yang berbeda, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Tidak sampai 1 tahun setelah kemerdekaan, sistem pemerintahan presidensial digantikan dengan sistem pemerintahan parlementer. Hal ini ditandai dengan pembentukan Kabinet Parlementer pertama pada November 1945 dengan Syahrir sebagai Perdana Menteri. Sejauh saat itulah jatuh bangun kabinet pemerintahan di Indonesia terjadi. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Dasar sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen dalam sewaktu-waktu dan dijatuhkan oleh wakil-wakil partai dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Hal ini dinamakan pula demokrasi liberal, sehingga era ini dikenal sebagai zaman demokrasi liberal. Sistem kabinet masa ini berbeda dengan sistem kabinet RIS yang dikenal sebagai Jaken Kabinet. Latar belakang masalah dalam pembentukan kabinet seringkali menjadikan faktor yang menyebabkan goyah dan jatuhnya kabinet. Hal ini terlihat ketika Kabinet Natsir menjalankan pemerintahannya. Kelompok oposisi segera melancarkan kritik terhadap jalannya pemerintahan Natsir. Kabinet Natsir dihadapkan pada mosi Hadikusumo dari PNI yang menuntut agar pemerintah mencabut peraturan pemerintah nomor 39 tahun 1950 tentang pemeliharaannya anggota lembaga perwakilan daerah. Kabinet ini memiliki tugas pokok menjalankan persiapan pemilihan umum untuk memilih anggota parlemen dan anggota konstituante. Namun sebelum tugas ini dapat diselesaikan, kabinet ini harus meletakkan jabatannya faktor yang menyebabkan antara lain peristiwa 17 Oktober 1952. Pada masa demokrasi parlementer ini, luas wilayah Indonesia tidak seluas wilayah Indonesia saat ini. Karena Indonesia masih menggunakan peraturan kolonial terkait dengan batas wilayah Jenan Maritim Keringan Ordanti 1939 yang dalam pasal 1 menyatakan bahwa laut teritorial Indonesia itu lebarnya 3 mil diukur dari garis air rendah, long water line, daripada pulau-pulau dan bagian pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan, Grand Gebied, dari Indonesia. 2. Sistem kepartaian. Partai politik merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuannya dibentuknya partai politik adalah untuk memperoleh, merebut, dan mempertahankan kekuasaan secara konstitusional. Jadi munculnya partai politik erat kaitannya dengan kekuasaan. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah multipartai. Pembentukan partai politik ini menurut Muhammad Hatta agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan. Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. 3. Pemilihan umum 1955. Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet Ali Sastro-Midjojo I 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Dengan membentuk panitia pemilihan umum pusat dan daerah pada 31 Mei 1954. B. Mencari sistem ekonomi nasional. 1. Pemikiran ekonomi nasional. Pemikiran ekonomi pada 1950-an pada umumnya merupakan upaya mengubah struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.
Hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan hal tersebut adalah sudah berkarya sistem perekonomian kolonial yang cukup lama. Perhatian terhadap perkembangan dan pembangunan ekonomi dicurahkan oleh Soemitro Djojo Hadikusumo. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Soemitro mencoba mempraktikkan pemikirannya tersebut pada sektor perdagangan. Ia berpendapat bahwa pembangunan ekonomi nasional membutuhkan dukungan dari kelas ekonomi menengah pribumi yang kuat. Upaya pembangunan ekonomi nasional juga diwujudkan melalui program pembangunan rencana 5 tahun, 1956 sampai 1960, yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional BPN yang dipimpin oleh Juanda. Program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sastronidjojo II. Program pembangunan rencana 5 tahun berbeda dengan RUP yang lebih umum sifatnya. 2. Sistem ekonomi liberal. Sesudah pengakuan kedaulatan, pemerintah Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang cukup berat. Dampak dari disepakatinya ketentuan-ketentuan KMB, yaitu meningkatnya nilai utang Indonesia, baik utang luar negeri maupun struktur perekonomian yang diwarisi dari penguasa kolonial masih barat sebelah. Nilai ekspor Indonesia pada saat itu masih sangat tergantung pada beberapa jenis hasil perkebunan yang nilainya jauh di bawah produksi pada era sebelum Perang Dunia II. Pada masa pemerintahan Kabinet Baharudin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. A. Pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Kesimpulan. 1. Salah satu ciri yang tampak pada masa demokrasi parlementer adalah seringnya terjadi pergantian kabinet melalui dari Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastronidjojo I, Kabinet Baharudin Harahap, Kabinet Ali Sastronidjojo II, dan Kabinet Juanda. 2. Penyebab utama seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi parlementer adalah karena adanya perbedaan kepentingan di antara partai-partai yang tidak pernah dapat terselesaikan dengan baik. Pada masa ini, sistem kepartaian yang diharapkan memang bersifat multipartai. 3. Pemilu pertama di Indonesia berhasil dilaksanakan pada masa demokrasi parlementer dan menampilkan 4 partai besar dalam perolehan kursi hasil pemilu: PNI, Masyumi, NU, dan PKI. 4. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ekonomi yang diterapkan pada 1950-an umumnya merupakan upaya untuk menggantikan struktur perekonomian kolonial menjadi perekonomian nasional.